Kamu tuh cuma orang biasa, tanpa mereka kamu bukan siapa-siapa. Turun, layani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Jazuli. Posisi penjaga gawang, saya lahir di Pekalongan tanggal 21 bulan Agustus tahun 1991, tepatnya sekarang usia 30 tahun. Alhamdulillah. Ya, dan sekarang saya sudah menikah, dikaruniai anak satu bernama Nur Sakinah Sofa, dan istri saya namanya Teni Farlis. Pertama, mungkin sisi positifnya ada penyemangat baru lagi. Kalau sebelumnya ada orang tua, namun sekarang sudah ada mertua, istri, dan sekarang dikaruniai anak. Namun ya sisi negatifnya ya kita harus lebih lebih bekerja keras, karena kita pastinya mempunyai tanggungan yang lebih mungkin bertambah. Dulunya sebelum punya istri, saya pastinya mempunyai tanggungan untuk membahagiakan orang tua, dan saya sekarang mempunyai tanggungan untuk membahagiakan istri dan anak. Tapi ini bukan serta-merta karena beban, tapi ini serta-merta tanggung jawab kita sebagai laki-laki, sebagai atlet profesional, bahwasanya menjadi atlet sepak bola setelah menikah itu bukan suatu alasan untuk kita terbebani, tapi untuk pelejut motivasi agar bisa lebih baik untuk berprestasi. Dulu saya sebelum pertandingan H-1 saya selalu tiap malam tuh sholat tahajud. Ya, kalau masalah sholat tahajud mungkin bukannya ria ya, rutin. Namun kalau H-1 sebelum pertandingan saya betul-betul saya sholat tahajud, saya lebih perbanyak lagi membaca Al-Quran, ditambah lagi pas hari H ketika kita berangkat saya telepon orang tua dulu, terutama ibu, istri, anak. Setelah itu selesai, ayah. Setelah itu selesai, saya baca Yasin. Terus setelah baca Yasin, saya sholawat. Itu sih kuncinya, karena waktu itu memang ada pelatih berpesan, ketika kamu sebelum melakukan aktivitas atau kamu mempunyai hajat yang belum kamu kabulin, Allah kabulin, kamu coba baca Yasin sebanyak-banyaknya, semampumu. Ya itu, makanya saya selalu sebelum pertandingan saya baca Yasin, terus sholawat. Ketika masuk lapangan pun saya selalu sholawat. Ketika posisi kita tertekan, saya selalu sholawat. Ya, semua masalah hasil kan Allah Ta'ala yang tahu, kita hanya berusaha. Makanya saya selalu berselawat, dan juga ya minta restu orang tua lah pastinya, sama istri. Ya pasti persaingan di putaran kedua ini pasti lebih ketat, berbeda dengan putaran pertama. Karena di putaran kedua ini kan pasti semua klub ingin bahu-membahu supaya tim ini mau juara dan juga ingin keluar dari zona degradasi. Makanya semua klub ingin memberikan yang terbaik. Makanya banyak bursa transfer kemarin, banyak pemain-pemain yang tidak kita kira masuk ke klub yang masih berada di bawah, karena keseriusan mereka untuk merangsek ke atas. Begitu juga Madura. Sekarang memang Madura belum beruntung kalau menurut saya, tapi insya Allah lambat laun kita pasti bisa merangsek ke atas, asalkan pemain juga bekerja keras. Contoh seperti Arema di putaran pertama mereka di zona bawah, dan sekarang bayangkan mereka sekarang di puncak klasemen. Nah, itu contoh. Nah, saya harap juga Madura bisa seperti Arema, karena mereka benar-betul mempunyai kemauan untuk meraih kemenangan. Dulu kita dihadiri oleh supporter, pastinya kan memberi semangat yang lebih, dan juga home dan away, ya kan? Nah, kalau kita main home, banyak supporter yang menyanyi untuk kita, untuk supaya kita bisa menang itu seperti apa. Berbeda dengan kali ini, namun itu bukan suatu alasan sih. Meskipun dari
LIB memberikan ini loh sistem bubble gini, terus seri 1, seri 2, seri 3 di kota yang sama, tidak ada home dan away, di kota yang sama, tempat yang sama, ya kita mau nggak mau asalkan liga berjalan. Dan lebih apa ya, yang terpenting kita ini punya ini loh, kita ini sebagai atlet ada, kamu kerja apa, hobimu apa, ya sepak bola, ya alhamdulillah liga sudah bergulir, yang penting itu dulu. Dan juga jadwal pertandingan juga yang selalu mepet, 4 hari sekali, kadang 1 minggu, ya 1 minggu bisa 3 kali pertandingan, ya 1 bulan bisa 7 atau 6 pertandingan. Itu kan mungkin menguras energi pemain, fisik pemain, tapi kadang supporter tidak tahu stamina pemain seperti apa. Kadang pemain itu kan konsisten, kadang nggak konsisten. Ini karena apa? Karena jadwal pertandingan yang betul-betul sangat mepet. Kadang pertama main malam jam 9, tiba-tiba main sore. Itu dalam selang waktu 3 hari. Ini kan itu kan nggak masuk akal. Tapi kita sebagai atlet juga ya mau gimana lagi? Menyesuaikan, harus menyesuaikan. Dan juga ya kita harus terima kritikan dari supporter, manajemen, atau mungkin dari atasan, nggak masalah ya, ini sebagai atlet, resiko atlet ya seperti ini. Yang terpenting itu bersyukur kita diberikan ya kesehatan, rezeki yang melimpah itu sangat luar biasa. Yang penting itu selamat, sehat, itu yang penting. Karena sepak bola itu bagian dari hiburan juga, hiburan ya? Dan penghidupan. Ya itu kata-kata kalimat yang apa keluar dari Pak Hasanul Kossasi, Presiden Klub Madura United. Sepak bola adalah penghidupan. Ya betul, memang kita juga sebagai atlet tanpa sepak bola kita apa? Kemarin pandemi, liga nggak ada, kita mau kerja apa? Kita mau usaha apa? Ya kan, pandemi betul-betul kemarin sangat mempengaruhi lah untuk finansial keluarga. Ya pastinya juga supporter juga ingin menonton, nggak mungkin dia nonton di rumah, bosan pasti, karena atmosfer beda. Betul, pasti beda. Kita bertanding di lapangan, pastinya kan dengar supporter, teriakan supporter, dukungan supporter, nyanyian supporter, itu kan di dalam hati kan, wah saya bangga karena saya ditonton oleh ribuan, bahkan puluhan ribu supporter, ya kan? Itu sangat berarti, sangat berharga, dan apa ya, betul-betul cintalah kepada pemain, ikhlas dalam mensupport kita di lapangan, sangat-sangat berarti. Terus dalam pandemi ini kita tanpa penonton, itu sebenarnya hampa. Supporter pun sama, ingin mendukung pemainnya supaya ayolah semangat lagi kalau kita support seperti itu. Dan bagi saya supporter itu apa ya, dukungan moral yang sangat berharga. Bagi saya supporter itu sangat berharga sekali. Saya juga dari dulu juga saya diajarkan jangan sombong jadi orang. Sejadi-jadinya kamu jangan sombong, baik itu supporter, karena supporter itu yang hidupin kamu. Betul kan? Betul. Apalagi ketika sebelum pandemi mereka nonton bayar tiket, itu kan pakai uang. Nah uang itu untuk apa? Untuk siapa? Ya kan? Untuk pemain. Contoh dulu, ketika Manchester United selesai pertandingan, banyak fans yang mau minta foto. Ternyata banyak pemain, 7 pemain atau 8 pemain masuk bis. Sir Alex Ferguson orang terakhir, Sir Alex tanda tangan sampai habis. Ketika pemain tuh lihat, mereka turun semua. Wow, ya Sir Alex pun bicara, kamu tuh siapa di sini? Kamu tuh cuma orang biasa, tanpa mereka kamu bukan siapa-siapa. Turun, layani mereka. Seorang Sir Alex. Nah, apalagi saya tuh siapa? Ya kan? Kalaupun orang minta foto, ayo foto. Sampai habis tak layani, insyaallah. Yang kedua juga sama, yang Pekanbaru ini, yang Liga 3 sama, lambat sekali, ambulan pun lambat sekali, dan tergeletak berapa menit. Saya di video pun saya sampai gemes loh. Ini gimana? Mana medisnya nggak ada? Lama sekali, lambat sekali.